kebakaran Los Angeles adalah konspirasi. Saksikan berikut ini. Dan bahkan beberapa tahun yang lalu itu terjadi kebakaran yang cukup lama, bukan hanya sehari, tapi beberapa hari dan cukup luas, dan bahkan lebih banyak rumah lagi yang kebakar, tapi tidak terlalu terekspos. Nah, kenapa kali ini terekspos? Karena yang menjadi korban itu adalah banyak kelas atas dan orang-orang yang berkulit putih terbanyak, dan lebih lagi karena sebagian artis Hollywood juga menjadi korban. Jadi saya melihat pertama kali ketika ini diekspos sedemikian rupa, itu ada tendensi rasisme yang saya sebut sebagai systemic racism atau rasisme yang bersifat sistem. Ya, di mana tanpa disadari Amerika ini rasis ya, dan hanya bisa mengekspos mereka-mereka yang dianggap berkelas atas atau orang-orang yang berkulit putih. Sementara korban-korban yang lalu itu kan kebanyakan Hispanik dan orang-orang yang non-white, sehingga terkadang tidak terlalu penting untuk diekspos. Bahwa kita tetap mengkritisi Amerika, tapi apakah kemudian peristiwa kebakaran yang terjadi di Los Angeles ini kita jadikan sebagai justifikasi untuk kemudian kita mengatakan itulah azab Allah? Ya. Pertama, ada dilema di situ. Ya. Dilemanya adalah saya terinfo juga California ini adalah daerah atau state yang termasuk pro-Palestine kalau nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, terima kasih untuk tetap support channel ini ya. Mohon maaf di beberapa episode saya agak sedikit istirahat ya, karena ada liburan sama keluarga teman-teman semuanya. Tapi kita sungguhkan podcast live kita kemarin. Nah, sekarang alhamdulillah kita bisa membicarakan satu fenomena yang sekarang sedang lagi marak menjadi perbincangan publik, yaitu kebakaran di Los Angeles. Dan memang cukup viral di Indonesia karena banyak yang mengaitkan dengan hal-hal di luar saintifik gitu ya. Bahkan ada yang menganggap ini adalah serangan UFO lah segala macam, sampai konspirasi, sampai berbagai hal. Nah, tentunya juga kita sebagai umat muslim jangan memiliki respon yang reaktif dan juga mungkin tanpa data gitu ya. Oleh sebab itu, bagaimana respon terbaik dan juga data-data yang paling valid gitu perlu kita dengar. Apalagi kita perlu mendengarkan angle dari Imam Indonesia yang ada di Amerika ini ya, Ustadz kita. Beliau paling dekat ke sana dan tahu informasi yang ada di sana, dan tentunya juga beliau memiliki sudut pandang yang lebih bijak. Tentunya juga kita sebagai seorang muslim, bagaimana pandangan beliau mengenai menyikapi hal ini. Langsung aja kita bertemu dengan Ustadz Imam Samsi Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kayaknya di sana malam hari nih kayaknya ya. Ya, sekarang udah lewat setengah 11. Waduh. Setengah 10 ya. Ini makanya saya rasa pasti banyak yang datang ke antum ini untuk kemudian menanyakan kondisi gimana sih di sana tuh. Pasti banyak yang kemudian meng-cross check apakah ini bagian dari azab atau bagaimana gitu. Nah, kalau menurut pandangan antum sendiri gimana? Apa sih yang beredar di sana sebenarnya? Ya, jadi pertama, setiap kali ada peristiwa yang terjadi di Amerika ini seolah-olah saya itu tahu semua ya. Jadi saya betul-betul dibombardir dengan WhatsApp dengan berbagai macam pertanyaan, juga termasuk klarifikasi. Sayangnya terkadang ketika saya memberikan klarifikasi yang mungkin tidak memuaskan, justru ada kecurigaan, oh ini orang kan sudah lama tinggal di Amerika, jadi jawabannya demikian dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Jadi kadang-kadang orang nanya harus sesuai dengan keinginan yang nanya gitu ya jawabannya. Iya, jadi sudah ada mindset yang terbangun, kemudian menyampaikan pertanyaan. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan pertama kali adalah bahwa California ini kan daerah tropis ya. Ini tanpa tentu mengurangi keyakinan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita melihat dulu kepada tabiat alam. Jadi California itu daerah tropis yang memang sering mengalami kekeringan dan angin cukup keras karena juga gunung-gunung cukup banyak.
Sehingga California itu memang seringkali kena kebakaran, dan bukan pertama kali ini. Dan bahkan beberapa tahun yang lalu itu terjadi kebakaran yang cukup lama, bukan hanya sehari, tapi beberapa hari dan cukup luas, dan bahkan lebih banyak rumah lagi yang kebakar, tapi tidak terlalu terekspos. Nah, kenapa kali ini terekspos? Karena yang menjadi korban itu adalah banyak kelas atas dan orang-orang yang berkulit putih terbanyak, dan lebih lagi karena sebagian artis Hollywood juga menjadi korban. Jadi saya melihat pertama kali ketika ini diekspos sedemikian rupa, itu ada tendensi rasisme yang saya sebut sebagai systemic racism atau rasisme yang bersifat sistem. Ya, di mana tanpa disadari Amerika ini rasis ya, dan hanya bisa mengekspos mereka-mereka yang dianggap berkelas atas atau orang-orang yang berkulit putih. Sementara korban-korban yang lalu itu kan kebanyakan Hispanik dan orang-orang yang non-white, sehingga terkadang tidak terlalu penting untuk diekspos. Ini yang pertama. Jadi saya justru mengkritisi itu. Yang kedua adalah bahwa exposure Amerika ini kan berhasil seolah-olah menyihir dunia, termasuk dunia Islam dan apalagi Indonesia. Bahwa seolah-olah sebuah peristiwa di Amerika yang terjadi itu harus semua orang menjadi peduli gitu. Bahkan yang korban kan hanya sekitar 14 orang yang meninggal dunia. Saya nggak mengatakan hanya ya, tapi ya realitanya demikian. Tapi coba lihat misalnya kebakaran yang terjadi di Bangladesh beberapa waktu yang lalu, bahkan ratusan orang yang meninggal dunia, tidak terlalu seheboh kok di Indonesia itu. Padahal Bangladesh adalah negara Muslim, sesama Muslim, tapi tidak terlalu dihebohkan. Kenapa justru Amerika dihebohkan? Itu menunjukkan bahwa kita ini terlalu inferior kepada sebuah negara yang bernama Amerika itu. Itu yang sebenarnya saya ingin ingatkan. Jadi jangan kita kemudian terbawa arus. Kita ini tersihir dengan kebesaran Amerika, kehebatan Amerika, sehingga satu apartemen yang kebakaran di kota New York kemarin di Bronx, satu apartemen, dan kebetulan itu apartemen yang tua, itu menjadi isu internasional termasuk di Indonesia. Berapa banyak WhatsApp yang masuk ke saya menanyakan bagaimana keadaannya, baik-baik saja, karena ada kebakaran di kota New York kebakaran. Jadi penyebutan kota New York kebakaran itu kan sesuatu yang seolah-olah seluruh kota New York kebakaran gitu. Padahal itu satu rumah yang terbakar. Ya, satu apartemen di Bronx itu. Tapi apakah ketika ada kebakaran di Menteng, ada di salah satu rumah di Jakarta misalnya, kemudian orang New York menjadi peduli? Kan tidak juga. Nah, ini kan sesuatu yang perlu kita koreksi. Kenapa kalau ada peristiwa yang terjadi di Amerika, semua kita menengok seolah-olah wah betul gitu, hebat betul gitu, besar betul gitu. Itu menunjukkan bahwa ada rasa minder yang terjadi sebenarnya, yang saya sebutkan inferior complex itu yang terjadi. Nah, jadi belum lagi fakta bahwa video-video yang berseliweran kemana-mana itu banyak yang ditambah-tambah, dibumbuin, memakai artificial intelligence dengan komentar-komentar yang berlebihan, gambar-gambar yang lebih-lebihkan. Ada kebakaran yang terjadi pada waktu yang lalu, kemudian ditambah lagi ke situ misalnya. Dan kemudian ada memakai artificial intelligence, memakai gambar-gambar dari atas gitu, seolah-olah betul-betul asap api dari atas gitu, dan lain sebagainya. Nah, yang lebih parah lagi adalah ketika semua ini dibumbui dengan dalil-dalil teks keagamaan yang terkadang dipaksakan. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya agama ini kan dipandang sebagai agama yang revenge, agama pendendam, agama pemarah, agama yang bertendensi ingin menghancurkan orang. Dan ini sesungguhnya bertolak belakang dengan etika Islam yang sesungguhnya. Kita ambil saja satu contoh bagaimana Rasulullah SAW ketika keluar ke tanah Taif untuk mengajak mereka beragama, untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Rasulullah dilempari kan sampai berdarah, dan malaikat datang di sore hari menyampaikan kepada beliau, kalau Muhammad SAW berkehendak, kita hancurkan mereka, kita balik gunung Taif itu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Saya ini diutus bukan untuk menghancurkan orang, bukan untuk mengazab orang, bukan untuk membinasakan orang, tapi saya diutus sebagai rahmah, sebagai hadiah, untuk menjadi petunjuk kepada mereka. Jadi itu adalah etika Islam. Nah, sekarang bagaimana kalau hubungannya dengan Gaza misalnya? Ya, saya tetap konsisten dan sangat tegas bahwa apa yang telah dilakukan oleh Amerika ke bangsa Palestina adalah perilaku yang evil, yang selalu saya istilahkan evil. Kalau dalam bahasa kita kan evil itu artinya setan ya.
perilaku buruk, perilaku jahat yang harus kita kritisi dan harus kita lawan. Dan kami yang ada di Amerika ini selalu mengkritisi dan melawan dengan cara-cara kami yang tentunya konstruksi sesuai dengan konstitusi yang ada. Dan itu kita lihat bahwa kita berhasil pada tahap tertentu meyakinkan bangsa Amerika bahwa masanya untuk kita bangkit melakukan perlawanan kepada kezaliman-kezaliman genosida, mass killing yang terjadi di Gaza itu. Dan itulah yang kita lihat. Salah satunya di universitas terkenal di Amerika, termasuk Columbia University, Harvard University, MIT, Cornell, dan berbagai university. Yang saya melihat bahwa resistensi kepada kezaliman ya Israel yang didukung oleh Amerika di Gaza itu jauh lebih tinggi ya di dunia Barat dan termasuk di Amerika daripada dunia Islam termasuk di Indonesia. Saya tidak melihat mahasiswa-mahasiswa UI misalnya ya keluar ke jalan-jalan dengan jumlah yang besar. Saya tidak melihat misalnya UGM ya dengan jumlah besar keluar ke jalan-jalan. Tapi justru terjadi di Amerika. Artinya apa? Bahwa kita tetap mengkritisi Amerika. Tapi apakah kemudian peristiwa kebakaran yang terjadi di Los Angeles ini kita jadikan sebagai justifikasi untuk kemudian kita mengatakan itulah azab Allah. Ya. Pertama ada dilema di situ. Ya. Dilemanya adalah kita sudah menghakimi. Kalaupun itu adalah azab dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka bukan kita bertepuk tangan, ya, tapi justru kita mengharapkan bahwa dengan azab atau hukuman ini kita doakan mudah-mudahan mereka tersadarkan, ya, mereka tersadarkan. Bahkan sebenarnya yang paling saya tidak tidak bisa terima itu adalah ketika dianggap bahwa Amerika ini sudah musuh dan kita harus jadikan sebagai musuh kolektif, ya, oleh seluruh umat Islam. Saya kira kata musuh ini perlu kita koreksi, ya. Karena ketika kita berbicara tentang Amerika, kita berbicara tentang sebuah institusi yang minimal ada dua hal yang harus kita pisahkan. Yang pertama adalah rakyat, people, ya, bangsa, dan yang kedua adalah G atau government, ya. Sebagai government kita harus kritisi dan kita anggap bahwa ada kejahatan, keburukan yang terjadi. Tapi sebagai bangsa terlalu banyak hal-hal positif yang perlu kita apresiasi. Satu di antaranya adalah kebebasan beragama yang kami rasakan. Kami dijamin oleh konstitusi untuk menjalankan agama, bukan sekedar menjalankan agama, tapi justru mendakwahkan agama. Ya, dan saya menganggap bahwa Amerika adalah lahan yang sangat subur bagi dakwah Islam. Dan dakwah kami di Amerika ini bukan sekedar ceramah yang berapi-api, bukan ceramah sejuta umat, bukan. Tapi bagaimana kita melakukan kerja-kerja strategis agar terjadi transformasi, perubahan mendasar di dalam negara Amerika ini. Termasuk perubahan kebijakan lewat perpolitikan. Misalnya sekarang ini di kota New York akan ada pemilihan wali kota nanti bulan November. Kami mendukung satu calon yang kebetulan beragama Islam, alhamdulillah, sepenuhnya. Apakah menang atau tidak, yang penting kita sudah mengambil partisipasi. Itu bahagian dari dakwah yang kita lakukan. Jadi maksud saya adalah jangan kita terlalu simplistik lah di dalam melihat sebuah permasalahan. Karena permasalahan yang kita hadapi dalam dunia ini terlalu komplikasi. Jadi pemikiran kita, termasuk ustadz-ustadz ini, ustadz-ustadz yang ada di Indonesia itu, jangan terlalu simplistik dalam berpikir. Saya kira masanya untuk kita menganalisa lebih luas, lebih dalam lagi, dengan membuka wawasan agar makna-makna filosofis dari sebuah peristiwa itu bisa kita pahami gitu. Tidak literal, tidak harfiah sifatnya. Jadi jangan sampai agama ini dicap sebagai agama yang pendendam. Benar juga ya, dari angle bagaimana Rasulullah SAW menyingkapi ya juga merespon ya orang yang memusuhi mereka ternyata dengan kelembutan dan juga dengan akhlak yang baik. Mestinya justru ini adalah momennya kita untuk menunjukkan bahwa walaupun negara itu memusuhi Palestina, tapi ketika dalam bencana kita tetap support gitu untuk bantu untuk mereka yang korban, begitu saja. Iya, karena begini, kita mengkritisi atau melawan kezaliman. Ya. Tapi orang-orang yang berbuat zalim itu tetap kita lihat sebagai potensi objek dakwah. Itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW mendoakan orang-orang Taif, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka ignorant, mereka jahil, mereka tidak tahu. Nah, ketidaktahuan mereka ini yang menjadikan mereka bersikap seperti itu. Nah, Amerika ini kan dalam banyak hal
itu menjadi korban oleh sekelompok manusia yang memiliki kontrol dalam dunia kita sekarang ini. Ya, kalau bisa saya menyebutkan misalnya di Amerika politik dikontrol oleh AIPAC, AIPAC itu adalah Zionis kan begitu. Jadi terbuka saja kalau begitu. Nah, sehingga orang-orang luas Amerika ini yang terkadang tidak tahu apa yang terjadi atau sudah being influence ya, dipengaruhi sedemikian rupa, pemikirannya sudah poison, sudah teracuni, itu susah untuk mereka bisa menemukan itu. Maka kitalah sebenarnya bertanggung jawab untuk kemudian mereka mengembalikan mereka kepada jalan yang benar. Ya dalam bahasa agama yang sederhana kan, agar mereka bisa mendapat petunjuk Allah, kan kita harus menjadi jalan bagi mereka. Kita harus menjadi jembatan bagi mereka. Jadi jangan kemudian kita justru menambah mereka semakin benci, mereka semakin menutup mata, mereka semakin marah, mereka semakin takut gitu. Kapan kira-kira kita mengharapkan Amerika akan berubah? Dan saya sering mengatakan di mana-mana bahwa dakwah yang kita lakukan di Amerika inilah yang akan merubah Amerika. Bukan karena kebencian, bukan karena kutukan-kutukan semata, tapi justru dakwah yang kita lakukan. Dan dakwah yang kami lakukan itu termasuk pendekatan kepada komunitas-komunitas yang like-minded, yang memiliki pemikiran yang sama. Misalnya nanti hari Minggu ini, kami akan mengadakan acara Martin Luther Day. Ya, Martin Luther itu ini pahlawan hak HAM ya di Amerika, orang hitam itu. Kami peringatin. Nah, kami memperingati itu dalam rangka menyampaikan kepada saudara-saudara non-Muslim bahwa dalam Islam itu semua kita equal. Kita memiliki racial harmony. Ya, apa namanya itu kedekatan ras yang sangat harmonis sekali. Jadi kita tidak memandang orang berdasarkan kepada rasnya, tapi berdasarkan kepada taqwallahi dalam bahasa agama, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi maksud saya adalah terkadang kita dalam merespon ini tanpa kita pikirkan justru menimbulkan damage ya, kerusakan kepada persepsi tentang agama kita, persepsi tentang umat kita, persepsi tentang diri kita sendiri sebagai umat Islam. Karena dan semua itu terkadang dibaluti dengan justifikasi, pembenaran, bahkan mungkin saja niat yang baik. Misalnya niat membela Palestina. Tapi justru apa yang kita lakukan itu terbalik. Karena dengan itu mengatakan bahwa ternyata memang bangsa Palestina membenci kita, ya, adalah musuh yang harus kita lawan. Dan orang Islam semua yang ada di Amerika ini adalah musuh yang harus kita habisin, harus kita lawan. Nah ini yang menjadi masalah. Sehingga memang betul-betul apa yang disebut dengan wisdom atau hikmah di dalam bereaksi kepada sebuah peristiwa yang terjadi ini sangat penting sekali. Nah, melihat juga dari korban yang ternyata kalau kita nggak hantam kromo bahwa ini kena orang Amerika musuh dari Palestina gitu. Yang saya terinfo juga California ini adalah daerah atau state yang termasuk pro-Palestine kalau nggak salah. Banyak pro-Palestine ya kalau nggak salah. Dan bahkan ya secara umum, bahkan di kalangan artis-artis juga kan banyak yang pro-Palestine. Ya, kita melihat misalnya ketika ada pemberian penghargaan itu kepada para artis, ada beberapa sebenarnya, beberapa artis terbuka kok mendukung Palestina itu. Ya, jadi kalau kita mengambil spesifik permasalahan Palestina, maka sesungguhnya mayoritas, kalau saya berani sebenarnya mengatakan mayoritas ya, mayoritas masyarakat Amerika itu pro-Palestina. Yang menjadi masalah adalah mayoritas ini banyak yang diam karena beberapa faktor. Faktor pertama adalah karena memang mereka ingin mencari ya selamat saja. Sebagaimana di Indonesia juga kadang kan the silent majority itu kan yang penting selamat saja. Tapi sudah banyak orang-orang Amerika, anak-anak muda khususnya, bahkan mereka yang intelektual ya, yang terdidik, itu bangkit membela Palestina. Ini sesuatu yang perlu kita apresiasi dan perlu kita jaga. Jadi kata Amerika ini adalah musuh yang harus kita lawan dan sebagainya, ini adalah kata yang sangat-sangat tidak bijak. Ya, saya tidak membela Amerika dalam arti kebijakan yang buruk itu, kebijakan yang jahat itu. Saya akan kritisi dan kita akan lawan dengan cara-cara yang konstitusional di Amerika. Ya, dengan cara-cara yang konstitusional. Apakah itu dengan demo, dengan tulisan, dengan pendapat, dengan ceramah, semua itu kita lakukan. Dengan pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh agama yang lain, pendekatan kepada pemerintah-pemerintah yang masih punya hati dan punya nurani, dan ini terus kita melangkah gitu. Ini yang kita maksud dengan melawan. Tapi kalau kita generalisir,
bahwa karena kebijakan Biden misalnya yang membantu Benjamin Netanyahu, membantu Israel selama ini, lalu kemudian Amerika sebagai negara dan bangsa harus kita jadikan sebagai musuh, maka jangan sampai kita hypocritical, ya. Sebab kalau kita mengatakan Amerika itu adalah musuh, lalu kemudian Indonesia membangun hubungan dengan Amerika, berarti Indonesia membangun hubungan dengan musuh. Berarti yang mengatakan Amerika musuh hidup dalam negara yang mengkhianati negaranya sendiri karena bekerja sama dengan musuh. Kan begitu ceritanya kan? Logikanya begitu. Jadi saya kira kita harus hati-hati lah. Ya, kita harus bijak di dalam menyimpulkan tentang sebuah permasalahan agar kita justru tidak terjatuh ke dalam lubang yang justru melukai kita sendiri. Saya juga dapat info ada enam rumah warga Indonesia juga yang terdampak gitu ya, dan kemudian bahkan ada salah satu masjid At-Taqwa yang juga ikut terbakar. Jadi memang sudut pandang bahwa kemudian ikut bergembira dan kejadian ini menurut saya rasa kurang bijak sebenarnya, karena memang banyak orang baik kok di sana sebenarnya. Kebijakannya mungkin nggak sependapat, tapi banyak juga orang-orang baik yang tinggal juga di sana yang juga manusia juga gitu. Sebenarnya sebagai warga Muslim bagaimana meresponnya? Iya, jadi anggaplah semua orang itu adalah orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat. Justru secara etika, pertanyaannya apakah benar bahwa Islam itu bertepuk tangan, bergembira dengan musibah yang menimpa orang? Justru secara etika, Islam mendoakan mudah-mudahan mereka diberikan keselamatan untuk bisa mengambil iktibar pelajaran dan mereka mendapat hidayah. Karena begini, Islam itu adalah agama yang agama manusiawi lah kira-kira begitu. Agama yang memiliki hati, dan itulah makna dari rahmatan lil alamin itu. Jadi sebuah Islam yang selalu mengedepankan kemanusiaan, hati nurani, sehingga kita itu tidak ingin masuk surga sendiri. Kalau kita misalnya berjalan masuk surga, lantas di sana itu ada pemabuk, ada pembunuh, ada penzina, macam-macam, selama masih bernafas, maka kita tidak pernah menghakimi bahwa dia sudah ahli neraka. Karena kita tidak tahu. Boleh jadi bahwa dia ini masih sebenarnya adalah salah seorang penghuni surga seperti kita juga. Maka yang kita kedepankan adalah keinginan kita untuk memperbaiki mereka. Anggaplah di tempat itu nggak ada orang-orang yang baik-baik lagi, nggak ada orang Islam, semua adalah orang-orang yang membenci kita. Ya. Harapannya kita adalah mudah-mudahan mereka itu sadar dengan musibah ini. Jadi jangan kemudian kita anggap bahwa sudah it is the end of the world, sudah kiamat lah, nggak ada harapan lagi, kira-kira begitu. Siapa kita yang kemudian menghakimi orang? Dan oleh karenanya sekali lagi bahwa dengan segala kejahatan yang selama ini pemerintahan Biden lakukan, ya membantu Benjamin Netanyahu dalam genosida ini, kita jangan kemudian menghakimi mereka-mereka mendapat musibah itu. Karena secara etika Islam saya kira tidak demikian. Etika Islam itu selalu mengedepankan nurani, kasih sayang, rasa iba, keinginan untuk memperbaiki. Ya, mindset kita konstruktif, mindset kita itu selalu memperbaiki yang rusak. Jadi kalau kita anggap mereka adalah orang yang tidak baik, maka tentunya kita ingin agar mereka menjadi baik. Saya kemudian aneh ya, karena begini, ini apa istilahnya itu agak geli juga saya melihat, karena ada sebagian orang Islam dan sebagian orang-orang Kristiani yang evangelikal yang agak keras itu hampir sepakat. Jadi masyarakat evangelikal yang ekstrim Kristen itu sepakat juga bahwa apa yang terjadi di LA ini adalah karena dosa-dosa dan mereka diazab. Nah ini sepakat dengan sebagian orang Islam juga yang saya melihat. Nah ini kan seolah-olah, jadi saya melihat ada ahlu taflith, ahlu trinitas, orang-orang yang menganut trinitas dan orang-orang yang menganut tauhid ini kok hampir sepakat itu. Jadi seolah-olah mereka ini kebakar karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Saya melihat bahwa tendensi seperti ini kurang bijak. Sama seperti dulu, saya masih ingat waktu tahun 2004, akhir tahun 2004 ketika terjadi tsunami di Aceh itu, beberapa media sosial bahkan artikel-artikel yang ditulis itu justru mengatakan terjadinya tsunami ini karena di Aceh itu sudah mulai kemungkaran-kemungkaran merebak, merajalela gitu. Banyak yang sudah mulai ada minum-minum, kemudian turis-turis yang tidak bertanggung jawab sudah mulai datang, ya, kejahatan-kejahatan sudah mulai tumbuh di Aceh gitu ketika itu. Nah, soal itu Aceh pantas untuk dihukum. Nah, ini hal-hal seperti ini kan bagi saya
sangat-sangat kurang bijak gitu. Kalaupun itu adalah azab Allah, serahkan kepada Allah. Tapi jangan kita yang menghakimi. Karena kita tidak tahu apakah sebuah peristiwa yang terjadi seperti di LA sekarang ini, kebakaran itu, apakah itu azab atau itu adalah peringatan. Beda loh. Ada orang yang masih diperingatkan. Ya, jangan sampai itu adalah peringatan agar mereka sadar kembali. Ya. Jadi saya kira memang kita tidak berada pada posisi yang punya hak untuk menghakimi orang. Biarkanlah kalau hal itu berkaitan dengan teologis, dengan keimanan, dengan hal yang gaib, biarkanlah Allah yang menentukan. Ya, jadi kita ini semua hak privilege Allah ya guys. Ya, jadi ibaratnya apa ini sebabnya itu kan Allah aja yang tahu. Jangan sampai ya. Tadi Ustaz bilang jangan sampai judgment-nya justru datang dari lidah kita gitu. Nah, tapi saya sedikit mau tambahin nih, mengenai beberapa angle-angle pendapat Ustaz. Tadi mengatakan ini, ya kalau kita ngomongin konspirasi tadi Ustaz, ini karena akan dibangunnya smart city kata, yang kemudian dibutuhkan lahannya perlu dikosongkan gitu. Kemudian lebih mudah membangun tanah kosong dibanding tanah yang sudah ada penghuninya gitu. Di sisi lain katanya ada asuransi yang sudah uh, ditutup 3 bulan sebelumnya dan kemudian air untuk mematikan itu mati semua kerannya di sana. Apalagi diperkuat dengan video-video dan satu lagi apa ya saya dengar kemarin bahwa cara pembakarannya menggunakan teknologi DEW gitu. Jadi banyak tuh saya dengar. Bagaimana menurut antum di sana dengarannya seperti apa? Apa yang faktanya? Ya, saya kira konspirasi teori atau teori konspirasi seperti itu kan seringkali terjadi pada setiap ada peristiwa-peristiwa yang terjadi ya. Ya. Silahkan saja, itu hak manusia untuk melakukan itu. Tapi ketika sudah menyampaikan sebuah teori, buktikan, ya, buktikan. Seperti misalnya ketika terjadi 9/11 di kota New York. Kan salah satu konspirasi itu mengatakan bahwa siapa lagi kalau bukan Yahudi karena banyak yang tidak masuk pada hari itu. Itu hak. Silakan dibuktikan ya, bahwa apa argumentasinya gitu. Nah, ada juga mengatakan bahwa runtuhnya gedung itu tidak mungkin kalau hanya ditabrak oleh pesawat. Ya, sekarang ini kan sudah banyak mulai dibuktikan itu. Tapi maksud saya adalah semua teori yang kemudian disampaikan itu harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabannya itu adalah disampaikan dengan argumen ya, dan yang ilmiah yang bisa diterima. Jangan sampai kemudian melemparkan sebuah teori yang kemudian justru semakin meresahkan, menjadi fitnah. Iya, jangan sampai kita justru jadi objek permainan para pembuat teori-teori tersebut ya. Ibaratnya kayak semacam dibawa ke sini ikut, dibawa ke sana ikut gitu. Apalagi ada lagi episode Simpsons yang disama-samakan sudah diprediksi akan dibakar gitu. Ini menarik ini. Jadi ibaratnya video-video atau juga mungkin media-media untuk memperkuat itu ini kan lumayan gencar gitu ya Mas, datang ke Indonesia. Bahkan saya lihat juga video ada kayak di dalam helikopter gitu pilotnya yang kemudian merekam api yang keluar dari langit begitu. Apakah Ustaz lihat juga Ustaz? Saya belum sempat lihat, tapi memang sudah terlalu banyak yang kemudian orang apakah itu hal-hal lama yang kemudian mereka tampilkan lagi dan kemudian dijadikan sebagai pembenaran ya atas sebuah teori yang ingin mereka kembangkan. Dan ternyata terkadang itu ya ada maksud-maksud tertentu. Salah satu di antaranya adalah menjadikan kita hilang konsentrasi dengan realita yang sesungguhnya. Agar kita kemudian terpecah. Jadi kita tidak punya fokus. Dan kita umat Islam ini salah satu kelemahan yang paling dahsyat adalah kita mudah dipecah. Bukan hanya dipecah dalam arti persatuan, tapi juga pecah konsentrasi. Kita tidak punya konsentrasi dalam melakukan sesuatu. Nah, itu bisa kita lihat ketika umat Islam melakukan sesuatu, itu tidak fokus. Sehingga tidak result oriented. Kalau saya ingin memberikan contoh, ya umat Islam Indonesia kalau masuk pemilihan itu, yaitu tiba masa, tiba akal gitu. Dan tidak fokus. Jadi fokusnya ada yang ke sana, ada yang ke sini, tidak ada tujuan fokus tertentu yang sehingga resultnya itu jelas, tujuannya itu jelas gitu. Nah, padahal dalam agama kita ini kan fokus sangat penting sekali. Salah satu makna terpenting daripada kiblat itu
adalah agar kita fokus di dalam hidup, di dalam melakukan sesuatu, di dalam merancang, dalam memprogramkan, dalam memplanning. Nah, teori-teori yang terbuat sana sini itu adalah memecah fokus kita agar kita tidak punya fokus, sehingga kita tidak bisa berkonsentrasi, tidak bisa memberikan kontribusi, tidak bisa memberikan penyelesaian dari permasalahan yang ada, karena kita cuma terbawa dengan berbagai macam teori. Akhirnya yang terbangun adalah emosi, sentimen yang terkadang tidak berdasar kepada logika yang benar, dan itu yang kemudian melahirkan statement-statement yang terkadang tidak masuk akal, atau ikut terbawa arus yang jelas-jelas sebenarnya merugikan, bahkan seolah-olah agama ini kemudian menjadi sesuatu yang bisa anak muda khususnya memalukan misalnya kan, ya, dengan teori-teori yang terkadang tidak masuk akal. Ini semua karena kita terbawa oleh berbagai macam tadi itu, teori yang dimunculkan tadi itu, agar kita kehilangan fokus. Ya. Maka agama kita inilah agama yang mengajarkan kita untuk selalu fokus. Ya. Kata khusyuk misalnya dalam sholat itu kan artinya itu kita diajar fokus semuanya. Ya. Ketika belajar fokus, ketika bisnis fokus, ketika dalam bidang apapun fokus. Itu kan implikasinya ke sana gitu. Jadi bukan sekedar fokus dalam arti kita fokus kepada Allah pada salat, benar itu benar. Tapi implikasinya pada kehidupan kita bagaimana gitu, fokus itu. Ketika kita menghadap Ka'bah itu atau kiblat, kita fokus ke sana. Nah, itu kan ritualnya di situ. Tapi implikasi sosialnya di mana? Ketika terjun dalam bidang politik, fokusnya di mana gitu? Akan kemana? Gitu? Arahnya kemana gitu? Bisnis, arahnya kemana gitu? Nah, ketika kejadian seperti ini lalu muncul teori yang bermacam-macam itu, kita umat Islam terkadang nggak bisa menahan diri. Sehingga kita nggak ada fokus. Karena tidak ada fokus, kita nggak bisa ikut menyelesaikan permasalahan. Jadi kita menjadi beban. Dan ternyata banyak juga orang-orang muslim yang justru menambah beban-beban yang terjadi. Gitu. Kebencian, ketidaksenangan, keresahan, bahkan fitnah yang terjadi di sana-sini. Kita ikut juga memberikan kontribusi itu. Menarik ya, saya Engel Antum bilang bahwa Islam mengajarkan fokus ya. Ini yang sering kita lupa ya, bahwa ternyata kenapa kita sholat juga harus memandang satu titik gitu ya. Arahnya juga harus sama. Karena dalam bisnis juga kita harus menentukan bisnis plan dulu gitu, akan kemana, targetnya apa. Memang fokus ini diajarkan dalam agama kita. Makanya kemudian kalau kita ngapa-ngapain gitu, kita selalu dibikin lepas fokus dengan ada sosmed segala macam, lagi ngerjain apa tiba-tiba pecah konsentrasi. Tapi benar juga, saya malah menanggapi ini sesuatu yang angle yang menarik juga dari antum nih. Jadi teman-teman semua, kadang-kadang ada satu kejadian kita tuh didikoy gitu Ustaz ya. Kemudian dialihkan gitu ya. Ya mungkin sering terjadi di negara kita juga, ada satu kejadian besar nggak dapat perhatian dikarenakan ada pengalihan fokus gitu. Jadi ya teman-teman, ini mungkin adalah bagaimana gelombang media yang begitu besar kali mungkin ya, yang mungkin bisa untuk memecah konsentrasi, kira-kira membaca hikmah apa yang terjadi di kejadian ini. Kalau menurut pandangan antum gimana mengenai beberapa coincidence yang terjadi dari luas yang terbakar yang ada di daerah Pasadena itu, luasnya dianggap mirip dengan yang terjadi di Gaza gitu. Ini di luar yang di Iten gitu ya. Jadi sebenarnya luas yang terbakar jauh lebih besar gitu sebenarnya. Tapi dengan jenis pola lokasinya tuh agak mirip dengan Gaza. Itu sebuah kebetulan atau gimana? Kalau masalah apakah itu memang ada korelasi ya, itu Allah yang tahu. Allah yang tahu ya. Ya, tapi yang pasti adalah bahwa sebuah peristiwa yang terjadi itu kan tidak ada hikmah, pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Salah satu hikmah terbesar terjadinya kebakaran di Los Angeles ini, bagaimanapun juga, adalah mengingatkan kepada Amerika khususnya, bahwa Amerika jangan taken for granted, seolah-olah udah karena menguasai segala-galanya, tidak ada kekurangannya gitu. Ternyata terbukti bahwa Amerika memadamkan api saja belum mampu. Ya. Yang kedua, Amerika perlu kemudian melakukan evaluasi bahwa barangkali ada resources selama ini yang salah tempat. Gitu. Ya, uang dikirim kemana-mana,
sementara dalam negeri memerlukan uang. Pemadam kebakaran di LA justru dikurangi dananya gitu. Itu satu contoh saja. Tapi kita yang di luar Amerika atau teman-teman yang ada di luar Amerika, satu hikmah yang terbesar adalah jangan selalu merujuk bahwa Amerika itu begitu hebat sekali gitu loh. Nah, betapa banyak ya, khususnya warga Indonesia, ya melihat Amerika ini kok wah banget gitu loh. Nah, ini maksud saya. Dan itu yang saya maksud tadi. Bagaimana satu gedung yang kebakar di Bronx, kota New York, kemudian tiba-tiba menjadi sebuah berita internasional gitu ya. Dan begitu banyak yang kemudian memberikan perhatian. Dan begitu banyak yang bertanya, apa kota New York kebakar gitu. Artinya apa? Ini adalah satu hal yang mengingatkan kepada kita bahwa Amerika itu biasa-biasa saja gitu. Dan umat Islam sudah masanya membangun mindset seperti itu. Kita jangan seolah-olah sudah kalah duluan gitu. Ya, saya selalu mengatakan ini, saya tinggal di Amerika, tapi saya ingin melihat ya umat ini memiliki mindset yang independen. Jangan seolah-olah kalau kepada Allah itu kan Allahus Samad ya, bergantung kepada Allah. Jangan sampai umat ini menjadikan Amerika tempat as-samad gitu, tempat bergantung. Gitu. Ingin menyelesaikan permasalahan Palestina, Amerika harus menyelesaikan. Ingin menyelesaikan permasalahan kemiskinan, Amerika. Ingin menyelesaikan permasalahan apa saja seolah-olah Amerika. Gitu. Pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Gaza, dan berbagai belahan dunia, itu masih menderita dengan penderitaan yang beyond our human imagination, yang di luar dari imajinasi kita. Tidak bisa kita deskripsi ya, kita bisa describe dengan kata-kata, seperti apa yang terjadi di Gaza sekarang ini. Itu bukan karena kuatnya Amerika. Ya Amerika memang kuat, ya, tapi bukan karena itu sebenarnya. Bukan juga karena Israel kuat, bukan. Tapi karena umat ini yang perlu memperbaiki diri. Salah satu di antaranya adalah persatuan umat Islam. Ya, apa kurangnya negara-negara di sekitar Israel itu? Saudi Arabia, Turki, Qatar, Bahrain, Suriah, kemudian masuk Mesir, Jordan. Tapi kan negara-negara ini sebelum berbicara tentang physical strength, kekuatan fisik, yang lemah adalah spiritual weaknesses, kelemahan spiritual mental gitu loh. Sudah kalah sebelum dikalahkan. Nah itu ya, sehingga selalu bergantung. Ya, misalnya Saudi Arabia selalu bergantung kepada Amerika karena takut kepada Iran, misalnya begitu kan. Nah ini tantangan luar biasa. Jadi saya selalu mengatakan begini, kita ini bisa marah kepada Amerika, itu hak kita marah. Kita ini bisa marah kepada siapapun yang mendukung Israel, itu hak kita marah. Tapi sekali lagi itu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Yang akan menyelesaikan permasalahan Palestina dan Gaza saudara kita itu adalah kita, umat Islam. Itu yang harus kita rubah itu. Jadi mindset yang selalu bergantung kepada Amerika jangan, ya. Itu tanggung jawab kami untuk merubah Amerika. Tapi tanggung jawab teman-teman di dunia Islam adalah memperbaiki diri. Salah satu di antaranya adalah membangun persatuan dan kebersamaan. Selama umat Islam belum bersatu, jangan pernah berharap bahwa permasalahan kita akan bisa diselesaikan. Ya, kami di Amerika akan berusaha untuk memperbaiki Amerika dari dalam. Ya, kebijakan luar negeri Amerika itu banyak ditentukan oleh suasana dalam negeri. Dan dakwah yang kami lakukan dalam negeri ini adalah upaya untuk merubah suasana itu, suasana politik. Ya. Sehingga ketika terjadi perubahan itu dari dalam, insya Allah perubahan dalam hal kebijakan luar negeri juga akan terjadi. Tapi ini ya long run. Sehingga di tulisan saya yang terakhir itu saya sampaikan begini. Ya, kami sadar bahwa kami harus merawat jalan. Kami harus memelihara jembatan agar kami tidak terjatuh dalam kebinasaan. Nah, ini perjalanan masih panjang. Ya. Tapi saudara-saudara kita di dunia Islam, negara-negara Islam khususnya yang ada di sekitar Palestina itu, mereka lah sebenarnya menjadi penyebab kenapa sampai saat ini Gaza dan Palestina belum juga bisa mendapatkan kemerdekaan. Ya, ini PR ternyata dari internal kita sendiri, ya teman-teman semua. Ini pandangan dari Ustadz, ini menarik juga ya. Sesama umat Islam sendiri kita memang punya banyak PR untuk persatuan, guys ya. Nggak usah gitu lah, di dalam negeri sendiri beda pengajian aja ribut gitu kan. Nah, di luar negeri juga seperti itu, di beberapa negara mereka juga masih sulit bersatu. Dan pandangan Ustadz tadi bahwa kita jangan terlalu minder sama soal Amerika yang paling kuat ya. Biasanya yang punya pendapat begitu adalah yang belum sempat menginjakkan kakinya di sana, bahwa ternyata mereka sama juga, manusia-manusia juga. Apalagi Ustadz udah berapa 20 tahun lebih tadi
Saya sudah 28 tahun. 28 tahun, udah hampir 30 tahun ada di sana. Ketika ada di dalam juga kayaknya biasa aja. Ini mendarat di Amerika itu bulan Desember tahun 96. Jadi kalau Tahun 26. artinya betul. mungkin sudah banyak makan garam lah di Amerika. Jadi saya sudah bisa mengukur Amerika itu pada tahap tertentu. Saya sudah bisa mengukur. Saya sudah tahu orang-orang Amerikanya, kemampuannya, arah berpikirnya dan sebagainya sudah banyak tahu. Jadi sehingga saya mengambil memang kesimpulan bahwa Amerika ini bukan sesuatu yang terlalu banyak harus dilebih-lebihkan lah kira-kira begitu. Ya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ini mendengarkan nasihat dari antum ini seperti halnya memberikan satu angle sudut pandang yang berbeda yang mengingatkan kita kembali untuk fokus, ya. Jangan sampai apa kita lakukan malah kontraproduktif dengan apa yang menjadi fokus utamanya dalam membangun atau juga menjadi dakwah kita gitu untuk kebaikan mereka yang bukan muslim, bahwa indahnya akidah ini. Jazakallahu khair saat waktunya, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan antum juga disehatkan selalu, dipanjangkan umur dan ketakwaan. Salam juga untuk keluarga semua dan juga untuk semua tim dari Nusantara Foundation. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jika dirasa tayangan ini bermanfaat, monggo share sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman semua, jaringan teman-teman semuanya. Kita diingatkan lagi sama Ustaz untuk kembali fokus, ya. Fokus dengan apa tujuan kita. Jika kita ingin membangun suatu hal yang kebaikan dari apa yang sedang kita laksanakan sekarang ini, jangan sampai kita tertipu dengan hal-hal yang kontraproduktif. Ini menarik sekali. Dari obrolan kita malah kita dapat pelajaran dan hikmah. Secara pribadi saya merasa ini sebuah masukan yang luar biasa buat kita. Sampai ketemu lagi. Terima kasih untuk yang sudah support kita. Kembali lagi Tirta Untung, jangan lupa untuk masukkan kritik dan saran, dan juga jangan lupa untuk beli merchandise kita yang kita lampirkan juga di sini, ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.